Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sebelum beraktivitas kita mau renungan dulu ya. Oke. Oke. Sebelumnya kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Yesus ya. Renungan kita lanjut dari Markus 5 ayat 21 sampai 43, ayat yang panjang. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, bersyukurlah ia di depan kakinya. Lalu membawa dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, kamu hampir mati. Datanglah, kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan rombongan dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Gimana, Dek? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mencegah dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya,
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbaring di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjaga hidupku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan bersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa katanya kepada perempuan itu? "Hal emasku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan anak dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara Yakobus, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang itu menangis dan beratap sama-sama. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata padamu, bangunlah." Ketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, sampai situ baca kita. Renungan kita ini menceritakan kisah bagaimana seorang anak perempuan, anak Yairus yang sakit keras, yang katanya hampir mati. Yairus ini adalah kepala seorang rumah ibadat. Yang di akhir cerita kita mengetahui bahwa sebenarnya anak kepala rumah ibadat ini sudah mati ya, karena orang-orang sudah pada menangis. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang yang mati dalam Tuhan itu bukan mati, tapi adalah tidur. Makanya ketika Daniel juga dikatakan, engkau tidak akan melihat semua itu, engkau akan beristirahat, katanya. Artinya bahwa Daniel akan mati, Nabi Daniel. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu adalah tidur, beristirahat. Ya, itulah mengenai kisah anak kepala rumah ibadat yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini salah satu peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Jadi bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati, cuma memang Lazarus sudah dikubur. Kalau yang ini belum, tapi sudah mati ya. Tapi dalam perjalanan ini kan setelah mereka kembali dari Gerasa ini, setelah mereka kembali dari Gerasa, ini ada yang memperkirakan ini berada di Kapernaum. Jadi kembali dari Gerasa setelah pelayanan menyelamatkan orang yang kerasukan roh jahat, mereka masuk ke Kapernaum. Di sini di mana ada Tuhan Yesus, selalu banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya, karena mereka penasaran untuk melihat hal apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Hal ini kita lihat karena
banyak orang mengikuti dia, tapi tidak berdampak apa-apa buat mereka. Beda halnya dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan, iya kan? Dari mana seorang perempuan yang pendarahan ini tahu bahwa Tuhan Yesus ada di situ? Dia mendengar. Dikatakan tadi dikatakan dia mendengar. Jadi memang mendengar itu, dari mendengarlah kita Bisa melakukan. dari mendengarlah kita menjadi beriman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah, pendengaran akan kabar baik, pendengaran akan berita tentang Yesus. Jadi seorang perempuan ini imannya tumbuh ketika mendengar kabar berita tentang Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Itu yang pertama ya. Meskipun di ayat selanjutnya dikatakan bahwa memang iman perempuan ini masih jelek, masih tidak bagus ya, tapi dia beriman. Kenapa? Dia menyangka kalau dia memegang jubah Yesus, Tuhan Yesus tidak mungkin tahu, tidak akan tahu. Kenyataannya Tuhan Yesus adalah Maha tahu. Ketika Tuhan Yesus berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau ada yang menjamah jubahnya? Tahu. Tuhan Yesus tahu kalau menjamah itu ini, pegang jubahnya ini, jubahnya ini, dipegang itu loh. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tahu yang menjamah jubahnya siapa. Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin engkau berkata siapa yang menjamah jubahku? Begitu banyak orang yang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikut Yesus waktu itu. Karena orang-orang ini ingin melihat apa yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Iya kan? Jadi mereka hanya ingin melihat orang-orang banyak ini, tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya kan? Tapi kalau perempuan ini sangat mengalami penderitaan. Dikatakan tadi berapa tahun dia mengalami penderitaan itu? Sakit pendarahan. 12 tahun. Apa yang terjadi dengan seorang yang sakit pendarahan? Kalau dalam perjanjian lama dikatakan, seorang yang mengalami penyakit pendarahan itu adalah sesuatu yang najis. Siapa bersentuhan dengan orang itu menjadi najis. Ngerti nggak? Ini kayak ada virus corona ini. Ngerti nggak? Bersentuhan dengan dia menjadi najis. Tempat dia duduk menjadi najis. Tempat tidur dia menjadi najis. Kalau kita dudukin tempat duduk dia, kita menjadi najis. Najisnya kita sampai kapan? Sampai matahari terbenam, kita mandi dulu baru kita tidak ikut najis lagi. Tetapi orang yang sakit itu selama dia mengeluarkan darah dari tubuhnya, orang itu tetap najis. Dan orang ini adalah orang yang dikucilkan. Tahu dikucilkan adik? Diasingkan, tidak boleh bergabung dengan bergaul sama orang-orang lain. Orang ini boleh masuk ke dalam persekutuan beribadah? Nggak boleh, karena ini adalah orang najis. Ini dikucilkan karena penyakit ini. Orang ini juga yang mengalami banyak kerugian. Dikatakan tadi dia sudah berulang kali berobat oleh tabib, tapi faedahnya tidak ada, malah semakin memburuk. Oke, dia habiskan semua yang ada padanya, jadi harta-hartanya habis. Harta-hartanya habis, uangnya habis, semua habis lah. Sudah menderita, diasingkan lagi, kena semua dia menderita. Tetapi ketika dia memiliki iman, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan dia percaya, kalau kita percaya dan kita beriman, apa yang dilakukan perempuan ini? Dia tindakannya apa? Pergi. Dia berusaha untuk mendekati Yesus, meskipun imannya tidak baik, karena dikirakan dia kayak mencuri itu kan. Asal ku jamah aja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Sembuh nggak dia? Sembuh. Jadi Tuhan Yesus mengasihi orang yang beriman, orang yang percaya. Yang penting sungguh-sungguh tidak memiliki iman yang sempurna, tetapi akan terus bertumbuh dalam iman. Itu maksudnya tidak membiarkan dirinya imannya terus seperti itu. Ya, jadi
perempuan ini adalah gambaran daripada kita ini. Perempuan itu kan kalau dalam kitab Wahyu adalah gereja. Gereja itu adalah diri kita sendiri. Perempuan ini melambangkan kita bahwa kita masih banyak kenajisan. Tapi jangan berharap kita datang kepada Tuhan, tunggu sempurna dulu kita baru datang kepada Tuhan. Itu artinya. Mungkin gak kita sempurna dulu baru datang kepada Tuhan? Tidak mungkin. Kita tidak akan pernah sempurna. Kita tidak pernah sudah suci dulu baru datang kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Dalam keadaan berdosa kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di sini mengkonfirmasi dan sebagai pengumuman kepada banyak orang bahwa perempuan ini telah sembuh. Orang ini tidak boleh lagi dikucilkan ya. Tidak boleh dianggap najis. Dia sudah boleh berkumpul, beribadah bersama jemaat. Sudah bisa. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan seseorang? Bisa bermacam-macam ya. Dalam kesempatan ini kita melihat seorang perempuan hanya menggunakan menjama jubahnya. Kalau di kesempatan lain, Rasul Paulus ada juga dengan sapu tangannya katanya bisa juga orang sembuh. Jadi kalau melihat banyak juga apakah yang menyembuhkan sapu tangan? Kan bukan juga. Dalam kesempatan lain juga Tuhan Yesus menyembuhkan dengan menggunakan tanah dan ludah. Jadi bermacam-macam. Bukan tanahnya yang menyembuhkan, itu hanya media. Tapi kuasa Tuhan lah yang menyembuhkan. Ketika Tuhan Yesus dijamah jubahnya oleh perempuan ini, dan perempuan ini dengan takut dan gemetar tersungkur di hadapan Yesus mengaku. Kenapa? Dia takut akan apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus kepada dia. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kata-katanya sungguh membuat hubungan Yesus dengan seorang perempuan ini menjadi sangat indah sekali. Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah dengan selamat. Bukan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. imanmu telah menyelamatkan. Anakku itu adalah suatu panggilan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat dengan penuh kasih sayang gitu ya. Anak berarti. Makanya kalau bapak di rumah, yang disayangi ya. kalau bapak di rumah manggil, hai Boru, hai Bang, itu panggilan sayang. Ini Tuhan Yesus berlaku yang sama. Anak, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak. Pertama dikatakan iman ini itu adalah iman yang menyelamatkan. Setelah yang kedua apa? Imanmu menyembuhkan. Ya, jadi perempuan itu adalah siapa sekarang? Kita ini masih banyak dosa kekurangan. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan dan kita bertumbuh dalam iman. Itu. Jadi inti dari renungan kita ini adalah sebenarnya bahwa pertama Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya, bahwa dia sanggup membangkitkan orang mati, seorang perempuan anak kepala rumah ibadat. Itu yang pertama ya. Itu adalah tidak ada di bawah kolong langit ini yang pernah bisa membangkitkan orang mati. Bisa dukun membangkitkan orang mati di Toraja, bisa. Tetapi tidak bernapas, mayat berjalan, beda ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan dan dibenci oleh Tuhan. Itu tradisi-tradisi yang ditentang oleh Tuhan. Itu hanya menunjukkan kemampuan doang. Itu berasal dari setan. Itu berasal dari setan, berasal dari iblis. Dan itu tujuannya nggak berguna. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dia sehat, bisa bernapas normal. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya. Dalam keadaan lemah dan tak berdaya,
Jadi seorang perempuan ini lemah, dia secara fisik dia lemah. Tetapi bagaimana untuk mendekati Yesus? Pasti ini perjuangan yang sangat berat nggak ini? Berat ini kan? Karena begitu banyak orang berbondong-bondong. Bagaimana dia berusaha? Orang perempuan ini tidak memperdulikan lagi orang lain. Karena dia najis. Orang najis itu harus tahu diri gitu loh. Begitu diasingkan dia. Jadi itu teladan buat kita juga bahwa sebenarnya dia bisa setelah sembuh dia langsung lari saja karena dia ketakutan, dia nggak akan mengaku bahwa saya yang menjamah jubahnya ketika ditanya sama Tuhan ya. Tapi di situ ada kerendahan hati dan penyerahan diri. Mengaku dan mengaku. Mengaku itu dan penyerahan diri. Penyerahan diri itu dengan dia tersungkur sangat di depan Tuhan Yesus kan, langsung dia langsung tersungkur. Jadi yang Tuhan inginkan hal yang seperti itu kita, bahwa ketika ada sesuatu pertanyaan yang ditanyakan Tuhan sama kita, misalnya ada sesuatu hal perbuatan kita di hadapan Tuhan, kita yang diperlukan Tuhan apa? Yang diperlukan Tuhan apa? Iman. Iman. Terus bersungkur di hadapan Tuhan ketika kita sudah menerimanya. Jadi tidak boleh diam-diam. Jadi ada kata syukur dan menjadi saksi kan di hadapan semua orang yang ada di situ. Kalau dia diam-diam aja, ada nggak kesaksian? Nggak ada. Tapi itu menjadi kesaksian dia di hadapan semua orang, dia mengasih tahu saya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan demikian, siapa yang menjamah jubahnya? Bukan dia nggak tahu. Bukan Tuhan Yesus nggak tahu, tapi tujuannya juga untuk mengkonfirmasi, mengumumkan kepada semua orang yang ada di situ bahwa orang ini telah sembuh, tidak boleh dianggap najis, tidak. Iya. Jadi memulihkan keadaan seorang perempuan ini, ya. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaannya, ya. Seluruh hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan, ya. Dari perempuan ini adalah kita, ya. Jangan berharap tunggu kita sempurna baru datang kepada Tuhan. Iya. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Jangan seperti iman perempuan ini juga, berharap Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Oke. Jadi renungan kita jelas ya poinnya, ya. Oke. Jadi renungan kita ini adalah poinnya. Tadi pertama, bahwa Tuhan Maha Kuasa membangkitkan orang mati, ya. Bahwa orang mati adalah orang yang mati dalam Tuhan adalah tidur. Diam-diam aja lah. Karena juga ada orang hidup dikatakan oleh Tuhan Yesus tapi sudah yang mati apanya? Enggak, orang yang hidup tapi dikatakan sudah mati. Rohaninya, bahwa orang ini hanya hidup untuk sementara, kemudian hidup untuk binasa selamanya. Itu namanya orang yang mati sebelum mati fisiknya, ya. Ngerti nggak deh? Gitu. Yang kedua, seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang sangat najis, dia datang kepada Tuhan karena dia mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itulah yang terjadi pada seorang perempuan ini, ya. Jadi kita harus menggunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Dari situ kita mengalami pertumbuhan iman, ya. Bertumbuh dalam iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Kalau kita mengaku beriman tapi tidak berbuat, seperti yang dilakukan perempuan ini. Ada seorang perempuan yang lemah secara fisik, tetapi dia berusaha bagaimana dia menjamah jubah Yesus. Itu pasti mengalami kesulitan, ya kan? Mengalami kesulitan. Jadi itu. Yang ketiga, bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita dipulihkan.
Kita mengaku semua akan keberadaan kita seperti yang dilakukan perempuan. Saya telah mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Kita kasih tahu kepada Tuhan. Masalah kita apa sekarang? Kekhawatiran sekolah anak-anak, kekhawatiran masa depan mengenai corona ini. Semua kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan catatan kita datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan dan menaati tuntutan firman-Nya. Kita hidup di dalam perlindungan tuh. Jangan kita keluar pagar. Ya. Kalau keluar pagar tanggung sendiri. Ya. Jadi intinya ya. Jelas ya intinya ya. Oke, sampai di situ renungan kita. Kuserahkan hidupku. Kuserahkan hidupku kepadamu. Kuserahkan seluruh persoalanku. Sebab di dalam nama-Mu ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkan hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam nama-Nya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percaya Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan Dia memberi akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mama aja yang berdoa sama ya, ini firman Tuhan, merespon firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami ini. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan.